Eh, Baik, mungkin kita akan mempresentasikan diplomasi lingkungan dari kelompok 3. Apa Pasti sih latar belakang dari diplomasi lingkungan kali ini? diplomasi lingkungan ini Ini berasal berasal dari dari suatu suatu bisnis bisnis global global, yang konteksnya konteksnya itu akibat akibat perubahan perubahan iklim. iklim. Nah, Nah, perubahan iklim itu melalui melalui apa apa saja? Biasanya kebakaran dari hutan, kebakaran hutan maupun deforestasi akibat akibat pembakaran luas hutan gitu. Dan naiknya permukaan laut itu bisa disebut perubahan iklim. Dan ini tuh menjadi tantangan bagi global juga untuk adanya suatu harus apa namanya lahirnya suatu diplomasi lingkungan. Nah, pemanasan global ini yang mengakibatkan perubahan iklim, deforestasi masif yang merusak teritorial, pencemaran laut yang mengancam kehidupan biodata laut, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Sebelumnya adalah gejala dari kerusakan lingkungan yang semakin tidak terkendali. Ini bukan lagi masalah satu negara atau wilayah, tapi persoalan bersama umat manusia. Yang membuat krisis ini semakin kompleks adalah sifatnya yang lintas batas akibat dari pembakaran hutan dari satu negara yang menyelimuti langit negara tetangga. Nah, dalam konteks sampah plastik, satu sungai bisa berakhir di laut lepas yang mencemari perairan berbagai negara juga. Lalu juga ada polusi udara yang dihasilkan industri di satu belahan dunia, mempengaruhi iklim secara global. Artinya, tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Yang dibutuhkan tuh uh, ada kesadaran kolektif bersama-sama gitu. Nah, mungkin bisa dilanjut lagi siapa aja sih aktor-aktornya dalam membangun untuk diplomasi lingkungan. Karena kan sifatnya ini urgent dan tidak bisa juga hanya negara yang melakukan untuk menanggulangi eh, untuk pada perubahan iklim gitu. Dan pastinya dibutuhkan kesadaran kolektif dan eh, dibutuhkan juga kerjasama secara kolektif atau bersama mungkin dari beberapa aktor juga. Mungkin lanjut ke selanjutnya. selanjutnya ada apa dan siapa saja aktornya. Yang pertama, diplomasi lingkungan sendiri itu berbentuk perundingan dan kesepakatan antar negara dan organisasi internasional. Seperti contohnya ada COP, Paris Agreement 2015, dan Perjanjian ASEAN soal kabut asap. Selain masyarakat sendiri, ter- ada juga LSM seperti Greenpeace, masyarakat sipil yang memberikan tekanan serta monitoring dan pelaksanaan di lapangan. Lanjut, ada isu ketimpangan global, yaitu negara kaya seperti Global North yang punya tanggung jawab sejarah karena industrialisasi sejak abad ke-19. Lalu, negara berkembang eh, yang terkena dampaknya menghadapi krisis namun terbatas sumber daya dan teknologi. Lalu adanya perjanjian pendanaan seperti REDD Plus, Climate Fund sering terlambat atau penuh syarat. Selanjutnya siapa? Lalu ada peran dan upaya Indonesia, yaitu yang pertama ada Paris Agreement, di mana Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan dapat meningkat hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Lalu yang kedua, ada ASEAN kabut asap, di mana Indonesia pernah menjadi penyebab kabut asap yang melanda negara-negara tetangga akibat kebakaran hutan dan lahan. Sebagai respon diplomasi regional, Indonesia ikut menandatangani perjanjian ASEAN tentang penanggulangan kabut asap pada tahun 2015. Lalu yang ketiga, ada kerjasama REDD Plus dengan Norwegia, di mana Indonesia menjalin kerjasama dengan Norwegia melalui program REDD Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation yang menjanjikan dana hingga $1 miliar AS untuk menjaga hutan Indonesia. Fokus kerjasama ini adalah pemantauan hutan menggunakan satelit, penegakan hukum kehutanan, dan pemberian intensif kepada daerah yang berhasil menjaga hutannya. Namun, sebagian dana belum dicairkan karena masalah transparansi. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan kerjasama internasional tersebut.
Selanjutnya yaitu tantangan di tingkat nasional. Yang pertama itu ada disharmoni kebijakan pusat dan daerah, yang dimana kebijakan lingkungan sering tidak sinkron antara pusat dan daerah yang membuat pelaksanaannya itu nggak efektif. Yang kedua itu minimnya partisipasi masyarakat lokal, yang dimana masyarakat itu kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Yang ketiga ada penegakan hukum yang lemah, yang dimana pelanggaran lingkungan masih banyak tanpa sanksi yang tegas. Contohnya aja masih ada banyak penebangan hutan secara ilegal. Selanjutnya yaitu yang keempat itu ada eksploitasi industri sawit dan tambang. Yang dimana ya seperti kita ketahui industri sawit dan tambang itu tuh eh, industri yang nggak ramah lingkungan gitu. Dan itu tuh bisa memperparah kerusakan alam. Contohnya kalau kita mau buat lahan sawit, kita harus membuka lahan yang dimana itu bisa menebang pohon atau membakar lahan gitu. Yang selanjutnya, terakhir itu ada keterbatasan dana dan sumber daya manusia di daerah. Yang seperti kita ketahui, di daerah pedesaan atau di daerah yang terpencil itu tuh sumber daya manusianya itu tuh kurang gitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh Hanifah. Selanjutnya, peluang strategis ke depan. Peluang yang pertama yaitu mendorong daerah-daerah di Indonesia menjadi contoh dalam pelestarian alam. Peluang selanjutnya, restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran dan menyerap karbon. Indonesia mempunyai banyak lahan gambut yang apabila dijaga dengan baik, bisa membantu menyerap karbon dengan jumlah yang besar. Lalu peluang yang selanjutnya, penting membangun kolaborasi dengan banyak pihak, bukan hanya pemerintah yang bergerak, tetapi juga masyarakat, organisasi, dan juga sektor swasta. Lalu untuk peluang yang terakhir, adanya dukungan global yang bisa memacu reformasi kebijakan. Terkadang dorongan dalam negeri, misalnya soal regulasi lingkungan atau pengawasan hutan. Jadi, diplomasi ini bisa menjadi jembatan dua arah di mana kita menyuarakan komitmen sekaligus mendapat dukungan untuk perubahan yang lebih positif. Selanjutnya, terakhir kesimpulan, diplomasi lingkungan merupakan upaya kolektif negara-negara dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan, namun masih dihadapkan pada ketimbangan antara negara maju dan berkembang. Indonesia, meskipun kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil, tetapi harus menanggung dampak besar dari perubahan iklim. Meski begitu, Indonesia telah menunjukkan peran aktif melalui kesepakatan internasional seperti Paris Agreement dan kerjasama REDD Plus, agar diplomasi lingkungan benar-benar efektif dapat diperlukan komitmen politik yang kuat, dukungan dana dan teknologi dari negara maju, keterlibatan masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang tegas. Jika semua pihak mampu bekerja sama secara adil dan setara, diplomasi lingkungan dapat menjadi jalan penting untuk menyelamatkan bumi. Oke, baik. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.